Ternyata kamu dalang selama ini ya? Dalang? Maksud kamu apa, Mas? Tadi kamu yakin banget bilang sama aku kalau Rena nggak bisa datang ke sini. Dasar wanita becik. Kamu nyuruh orang kan untuk nyulik si Rena, iya kan? Saya mau bekerja lagi dengan Bapak, tapi saya memiliki 2 syarat yang harus Bapak lakukan. Yang pertama, saya bebas mengatakan apapun yang saya rasakan kepada Bapak. Oke. Dan yang kedua, Bapak berhenti mengganggu dan menyakiti Aldi untuk mendapatkan cintanya Lilis. Kalau terjadi sesuatu sama ibuku, aku nggak akan pernah maafin kamu. Sekarang kamu bebas, Lis. Kamu bisa melakukan apapun yang kamu mau sekarang. Kalau kamu mau kembali bekerja sama saya, semua itu sekarang tanpa paksaan. Cinta dan perang itu sama. Apapun fair untuk dilakukan. Jadi tergantung strategi yang kita pakai. Tapi tujuan akhirnya kan sama semuanya. Hanya ingin menang. Ya kan? Betul, Pak. Perasaan Lilis nggak enak. Lilis khawatir sama keadaan ibu. Lilis batalin show ya? Gak usah. Ibu kan sudah sehat, sudah 1 minggu keluar dari rumah sakit. Udah, pergi sana. Tapi ibu... Udah, pergi sana. Ya. Halo, Fajri? Ada di mana? Kamu udah pulang? Belum, Lis. Urusan saya masih belum selesai. Tapi kamu tenang aja. Besok kita ketemu di tempat show aja ya. Oke deh, sampai besok ya. Oke. Ada apa, Pak Parjo? Kayaknya kita nggak bisa lewat jalan situ deh, Bu. Mas. Ada apa, Pak? Maaf, Mas. Mobil bisa lewat jalan situ nggak? Aduh Pak, kayak Bapak nggak bisa lewat sini nih Pak. Lagi ada longsor Pak, depan Pak. Oh, oke. Makasih, Mas ya. Iya, mari Pak. Aduh, gimana dong, Pak Parjo? Malam ini saya harus nyampe tujuan. Memang nggak ada jalan yang lain, Pak? Ada, Bu. Tapi jalannya kurang baik dan agak memutar. Jadi akan makan waktu lebih lama. Ya udah deh, Pak, nggak apa-apa. Baik, Bu. Maaf, Bu. Sepertinya ada kerusakan pada mesin mobilnya. Emang Pak Parjo nggak bisa memperbaiki, Pak? Tapi Ibu tenang aja. Sepertinya di dekat daerah sini ada perkampungan. Mungkin di sana ada orang yang bisa memperbaiki mobil. Ibu diam aja di mobil. Saya akan coba cari bantuan. Tapi cepet ya, Pak ya? Baik, Bu. Aduh, Pak Parjo kemana sih? Ya Allah. Ya Allah, gak ada sinyal lagi. Gak dapet sinyal lagi. Ya Allah, gimana nih? Hah, hujan!
Permisi. Assalamualaikum. Mau apa kamu? Tolong, Pak. Teman saya butuh pertolongan, Pak. Dia pingsan. Dia kedinginan. Itu kan Mbak Lilis yang penyanyi terkenal itu kan? Iya. Iya. Mari. Lis. Pak, ada minyak hangat, Pak. Sebentar saya lihat dulu. Lis. Silakan Pak. Saya permisi dulu Pak. Ada apa, Lis? Habis ngakuin apa kamu sama aku? Kamu lebih senang kalau Fajri yang ada di sini. Fajri itu nggak brengsek kayak kamu, ngerti? Apa sih yang membuat kamu berubah pikiran tentang Fajri, Lis? Uangnya? Atau janji-janjinya? Untuk membuat kamu lebih terkenal? Iya. Fajri itu nggak seburuk yang kamu kira, ngerti? Dia itu lebih baik daripada kamu. Dia nggak pernah mencemarkan nama baik martabat wanita, ngerti? Heh, mana HP-ku? Di mana lagi? Kalau bukan di tempat kamu jatuh waktu itu. Kamu mau ngambil? Ambil aja.
Tapi kamu harus jalan kaki ke sana. Dan melalui lumpur dan hujan yang sangat lebat sepanjang 1 kilometer. Dasar perempuan gak tahu terima kasih. Tau gitu ngapain aku tolongin dia? Apa lihat-lihat? Kamu mau pergi? Pergi aja sana. Aku gak peduli sama kamu. Dari dulu aku tahu kalau kamu tuh nggak pernah peduli sama aku. Sayangnya aku baru tahu sifat jelek kamu tuh belakangan. Coba kalau dari awal aku tahu sifat kamu kayak begitu, ngapain aku mau sama kamu? Buang-buang waktu, buang-buang energi, tahu? Lis, asal kamu tahu ya, Lis. Seandainya aku tahu dari awal kamu kayak gitu, aku nggak akan buang-buang waktu aku buat kamu. Kamu itu perempuan gak setia, Lis. Cuma gara-gara uang, kamu berpaling ke laki-laki lain yang aku benci. Lilis, Apa? Udah deh, nggak usah sok perhatian gitu. Aku nggak butuh bantuan kamu. Kamu dibantuin Rena deh, dia tuh lebih butuhkan kamu. udah Lilis. Gak usah bodoh. Pegang tangan aku. Orang seperti kamu, gak usah milih-milih. Selama itu menguntungkan buat kamu, kamu ambil aja. Mau itu tangan teman, tangan musuh, nggak masalah buat kamu kan? Ayo, ambil tangan aku. Ayo. Rena, kamu tuh bukan cuma pantas masuk ke kubangan lumpur aja, masuk ke neraka aja sekalian. Terserah kamu bilang apa. Kasihan banget kamu, Lis. Mana Fajri? Kenapa dia nggak kesini? Kenapa sama telepon kamu? Mati. Kamu nggak bisa telepon dia? Gampang, Lis. Kamu siul aja. Atau enggak, kamu teriak aja yang kencang. Biasanya, anjing penurut kayak dia pasti datang untuk nyelamatin kamu, Lis. Puas kamu menghina aku terus, ha? Dasar brengsek kamu. Aku benci sama kamu. Aku benci! Cuaca hujan begini, enaknya makan mie rebus. Mantap. Enak banget nih mie-nya. Masih hangat-hangatnya lagi.
Jangan kamu pikir kamu penyanyi terkenal bisa seenak-enaknya di sini, Lis. Ini bukan rumah kamu. Dan asal kamu tahu, yang seharusnya berak marah itu aku, bukan kamu. Tapi aku nggak picik seperti kamu, Lis. Aku maafin semua kesalahan kamu. Kamu mengatakan aku perempuan simpanan ke semua orang. Dan itu ada di koran. Kamu bicara itu di depan koran, seluruh dunia tahu. Kamu bilang aku perempuan simpanan. Mas Aldi, apa kamu tahu gimana sakitnya perasaanku dibilang seperti itu oleh kamu, Mas? Padahal kamu tahu kalau orang yang selama ini aku cintai cuma kamu, Mas. Lis, mana mungkin aku tega bilang kamu wanita simpanan. Dengar orang lain ngomong itu sama kamu pun, aku nggak sanggup, Lis. Di dalam dunia hanyalah engkau yang ku cinta. Engkaulah jiwaku, engkaulah nafasku, tak mungkin dapat ku lupakan. Tutur bahasamu yang penuh kata-kata manja, bisik-bisik cinta menusuk hatiku, menjadi duri di dadaku. Paldi, semua orang bersedih itu wajar. Jangan malu-malu ya, Pak. Hari ini aku ketemu Lilis. Aku yakin banget kalau Lilis masih peduli sama aku. Bapak jangan lupa, kalau Lilis dulu pernah nolak untuk menikah dengan Bapak. Sewaktu dulu Bapak sedih, terpuruk, kemana Lilis? Dia malah merayakan album barunya. Apa itu yang dibilang peduli, Pak? Bukan begitu, Rena. Aku yakin ada pihak lain yang berusaha untuk memanipulasi hubungan aku dengan dia. Waktu aku lihat matanya, aku yakin, aku tahu kalau ada sesuatu yang gak beres. Selama ini aku selalu dibutakan oleh ego dan kemarahanku. Lilis pasti punya alasan lain. Kenapa dia melakukan ini semua? Aku harus cari tahu. Pak, saya selalu berdoa untuk kebahagiaan Bapak. Tapi saya mohon, Pak, Bapak jangan lupa kalau Lilis tuh pernah nyulik saya. Dan dia pernah beli Kristi, pernah nyuri album rekaman Bapak. Bapak jangan lupa itu. Aku sudah mikirin semuanya. Dan Lilis tidak mungkin melakukan itu semua. Aldi. Semua ini nih gara-gara kamu, tahu nggak? Di dunia ini
Satu-satunya cowok yang ngebiarin ceweknya tinggal sama cowok lain itu cuma kamu. Iya sayang, tapi ini semua kan demi masa depan kita, Ren. Masa depan apaan? Yang kita impikan ini semuanya itu akan hancur, tau nggak? Dan semua ini akan sia-sia aja, nol besar. Maksud kamu? Aldi udah mau melupakan semua kebenciannya sama Lilis. Dan dia mau cari tahu semua apa yang terjadi selama ini. Dan dia sebenarnya masih mencintai Lilis. Duh, Ren, kita harus bikin rencana baru, Ren. Tidak. Fazri, kamu kenapa, Fazri? Ada apa? Gak apa-apa, Ma. Tapi barusan Fazri. Bu, Enak, Fazri. Aduh, bunganya bagus sekali. Buat Lilis ya? sebenarnya bunga ini spesial saya beli buat Ibu. Buat saya? Yang bener, bukannya buat Lilis. Bukan, Bu. Ini buat Ibu. Terima kasih ya. Sampai repot-repot beli bunga. Silakan duduk. Kasih, Bu. Ada sesuatu yang ingin saya bicarakan. Ini mengenai Lilis, Bu. Soal aku. Mengenai tentang apa? Ada apa? Coba diteruskan. Jangan bikin ibu khawatir. Kemarin waktu saya cari Lilis ke hutan, saya sudah melakukan kesalahan, Bu. Saya sudah berbuat jahat sama Lilis dan Aldi. Saya benar-benar nggak bisa maafkan diri saya sendiri, Bu. Iya, kenapa? Kemarin waktu di hutan, saya lihat mereka begitu dekat. Saya tahu kalau mereka masih mencintai, Bu. Oleh sebab itu, maksud saya datang ke sini. Saya mohon Ibu bisa mempersatukan mereka kembali. Nak Fajri nggak salah ngomong. Dengar ya, Nak Fajri. Ibu nggak mau Lilis teh kembali sama Aldi. Dia kan jahat, sudah menjelekkan Lilis. Dia tuh nggak punya perasaan. Mungkin Aldi berbuat itu karena dia khilaf, Bu. Mungkin karena dia sedang marah. Saya mohon maafkan Aldi, Bu. Mereka masih saling mencintai, Bu. Enggak. Itu nggak benar. Dulu kami memang saling mencintai. Tapi sekarang udah enggak. Malah aku menyesal aku pernah mencintai dia. Kau nggak boleh bicara seperti itu, Lis. Semua ini adalah kesalahan saya. Mungkin kamu salah. Tapi dengan kesalahan kamu itu, aku bisa tahu siapa Mas Aldi sebenarnya. Aku minta kamu gak usah belain dia. Karena sampai kapanpun aku gak akan pernah maafin dia. Aku akan mencintai seseorang yang gak pernah menyakiti hati ibu aku. Siapapun orang itu yang selalu menyakiti hati ibu aku gak akan pernah mencintai dia. Bagus. Aku akan terus bikin Lilis ngebenci kamu, Aldi. Siang, Mbak. Oh ya, selamat siang. Ada yang bisa dibantu? Saya mau ketemu dengan pimpinan redaksi di sini, Pak Herman. Saya mau klarifikasi tentang berita saya di koran ini. Tapi maaf Pak, Pak Herman sudah mengundurkan diri. Beliau sudah tidak bekerja di sini lagi. Apa? Tapi saya harus bicara sama dia, Mbak. Apa Mbak punya nomor telepon rumahnya atau handphonenya? Ini penting banget, Mbak. Baik, saya akan berikan nomor dan alamat rumah Pak Herman.
Apa betul ini rumahnya Pak Herman? Betul Pak, di sini rumah Pak Herman, tapi rumah ini mau dijual tuh, ada pengumumannya. Saya justru kesini untuk beli rumah ini, Bu. Apa saya bisa ketemu sama pemilik rumah ini untuk nego harga? Kebetulan Pak Hermannya nggak ada, sekarang lagi di Bali. Katanya sih mau bikin perusahaan koran di sana. Jadi dia mau bikin penerbitan sendiri. Nggak masalah, Bu. Kalau perlu, saya juga pergi ke Bali. Tapi sebelumnya, saya boleh lihat-lihat dulu. Silakan Pak, silakan. Saya suka interior ini. Saya jadi semakin yakin untuk beli rumah ini. Saya boleh tahu alamat Pak Herman yang di Bali, Bu? Saya tertarik dengan rumah Anda, Pak. Gimana? Kita bisa ketemu untuk membicarakan harganya. Ya. Oke. Terima kasih, Pak. Sampai ketemu. Halo, Pak. Bapak di mana, Pak? Saya dari tadi nungguin Bapak di sini, Pak. Rena sudah berangkat duluan loh, Pak. Loh kan kita ada acara dangdut, Pak. Dan lebih penting lagi, acara ini diliput oleh TV loh, Pak. Kamu duluan aja, Wanto. Saya masih ada urusan lain. Emang acara itu lebih penting dari acara dangdut kita, Pak? Iya. Saya sudah menemukan alamat pemimpin redaksi yang menerbitkan tentang pernyataan saya. Saya harus ketemu sama dia untuk meluruskan beberapa hal. Orang itu betul-betul mencurigakan. Dia berhenti dari kantor dan berencana untuk menjual rumahnya. Terus dia juga berencana untuk mendirikan perusahaan penerbitan di Bali. Bali? Berarti Bapak mau ke Bali, Pak? Iya, saya akan ke Bali. Tolong kamu tangani dulu pertunjukan kali ini. Saya percaya sama kamu. J, Pak, J, Pak. Iya. Saya ngerti. Iya. Kamu. Brengsek. Gimana cara kamu masuk ruangan ini? Bapak nggak perlu heran, Pak. Saya masih memegang kartu pengenal kantor ini, Pak. Dan Bapak mengubah aksesnya loh, Pak. Sini, kasih saya. Kayaknya ada berubah dari Bapak, Pak. Bapak sudah tidak seperti dulu lagi, Pak. Sudah tidak tangkas, Pak. Sepertinya ada perubahan semenjak Bapak jatuh ke dalam pelukan penyanyi itu, Pak. Brengsek kamu. Sini. Kamu ngomong apa? Udah sembarangan kamu. Tanggung sendiri akibatnya. Bapak masih ingat, Pak? Berita bohong soal Adi yang menjelekkan Lilis di koran itu, Pak. Kenapa? Ojo ngeliatin aku seperti itu, Pak. Aku nggak tahu apa-apa, Pak. Begitupun Pak Adi. Justru Pak Adi sedang mencari tahu siapa yang membuat pernyataan seperti itu, Pak. Dan Pak Adi sekarang sedang ke Bali, Pak. Febri, coba tolong kamu pesanin tiket hari ini juga buat saya. Ke Bali, ya. Anda yang mau beli rumah saya di Jakarta ya? Perasaan saya mengenal Anda ya?
kasih ke laki-laki yang pakai kacamata itu, yang menghadap ke sini ya. Nama Anda siapa? Maaf Pak, ini berapa? Maaf, tunggu sebentar Pak ya. Pak Fajri. Jalan. Kamu tahu dengan siapa kamu bicara tadi? Dia yang akan membeli rumah saya di Jakarta, Pak. Dia itu Aldi. Dia pura-pura mau beli rumah kamu. Pak Aldi. Sebelum kamu cerita apa-apa sama Aldi, dia pasti akan buat hidup kamu menderita. Tapi ingat, kalau sampai kamu cerita sama dia, saya yang bikin hidup kamu menderita. Ngerti? Mengerti, Pak. Silakan, Pak. Bapak mau sewa mobil? Kami di sini menyediakan macam-macam mobil dan kebetulan, Pak, hari ini lagi banyak yang kosong, Pak. Saya juga dikasih tahu kalau rental di sini mobilnya lengkap. Makanya saya kesini. Tentu, Pak. Ini nomor mobil sini. Saya boleh tahu siapa yang menyewa? Maaf, Pak. Saya bisa memberitahukan Bapak. Soalnya peraturan di sini seperti itu, Pak. Tunggu sebentar, Pak. Saya lihatkan catatan bentar. Ini, Pak, pembayarannya menggunakan kartu kredit dan atas nama Bapak Fajri. Fajri di sini. Pasti dia ada hubungannya dengan berita Lilis itu. Fajri lah yang mengatur semuanya. Membayar pemimpin redaksi itu untuk membuat berita buruk soal Lilis sehingga aku yang dipersalahkan. Aneh. Padahal saat ini Lilis sudah meninggalin aku. Apa itu artinya Fajri juga curiga kalau Lilis masih suka sama aku? Iya, pasti begitu. Selama ini Fajri terus ngotot menginginkan Lilis terus bernyanyi untuknya. Aku yakin Fajri melakukan itu bukan demi karir Lilis, malah mungkin justru untuk menghancurkan karir Lilis. Dasar kurang ajar. Berani-beraninya kamu datang ke sini setelah menghina anakku. Pergi dari sini. Saya mau ketemu sama Lilis, Bu. Saya akan pergi dari sini. Tapi sebelumnya, saya harus ketemu dulu sama Lilis. Kamu nekat ya? Saya nggak akan pergi kalau bukan Lilis sendiri yang nyuruh saya pergi. Ibu masuk ya, biar Lilis yang ngadepin dia. Ada apa lagi? Masih ada yang belum kamu sampaikan?
Selain pemberitaan di koran, masih belum puas kamu nyakitin orang tuaku. Itu bukan aku yang bilang, Lis. Terus siapa kalau bukan kamu? Kamu masih aja mengelak ya. Jelas-jelas media udah nunjukin kalau press release itu dari kantor kamu. Nomor fax-nya juga dari kantor kamu, iya kan? Itu semua perbuatan Fajri. Diam kamu. Fajri melulu semuanya. Fajri itu selalu bicara yang baik-baik tentang kamu. Malah justru dia tuh berusaha biar dia itu selalu melupakan kesalahan-kesalahan kamu. Dia juga bilang sama aku, Lis, kamu mendingan lupain deh kesalahan-kesalahan Aldi. Tapi kamu ya, malah justru kamu tuh malah sebaliknya. Pikiran kamu tuh di mana? Perasaan kamu tuh di mana? Sekarang, daripada kamu bikin aku enak sama kamu, mendingan kamu pergi deh. Ngapain? Aku udah gak tertarik ngomong sama kamu. Lis. Ini semua perbuatan Fajri, Lis. Halo, Fajri. Saya tahu siapa sebenarnya kamu. Dan saya tahu semua rencana kamu. Kamu mau mencuci otaknya Lilis kan? Kalau kamu laki-laki, temui saya di Jalan Duta Raya. Lis, sesuatu yang buruk bakalan terjadi, Lis. Kenapa? Tadi Aldi menelpon Fajri dan kelihatannya dia mengungkapkan sesuatu kepada Fajri. Dan Fajri terlihat sangat marah sekali, Lis. Aku belum pernah ngelihat Fajri semarah ini dan sekarang dia pergi sendirian untuk nemuin Aldi. Mereka ketemuan di mana, Bill? Duta Raya. Saya tahu siapa kamu sekarang. Aldi, melihat dan punya bukti itu dua hal yang berbeda. Saya nggak akan membiarkan kamu mengambil Lilis dari saya. Saya cinta sama Lilis. Cinta? Apa yang kamu tahu soal cinta? Selama ini apa yang Lilis lakukan buat kamu itu yang namanya cinta. Kamu nggak pernah ada di samping dia. Dia kasih duit ke Billy supaya Billy bisa kasih duit itu ke kamu. Selama ini nyanyi itu dia, bukan Kristi. Kamu hanya nikmati kesuksesannya. Apa yang kamu kasih ke dia? Dia sampai rela kontrak eksklusif dengan saya untuk bebasin kamu dari penjara. Sekarang, kamu jelekkan dia di muka umum. Kamu emang orang yang lemah. Kamu cuma bisa kasih dia air mata. Dia nggak pantas cintai kamu. Lebih pantas saya. Kita lihat. Tunggu sampai Lilis tahu siapa kamu sebenarnya. Selama ini saya diam saja. Tapi kamu jangan pikir karena saya takut. Kamu boleh berlaku kasar di depan saya. Tapi saya pastikan sama kamu. Saya juga mencintai Lilis. Dan saya akan miliki dia. Kalau kamu berani, kamu boleh tantang saya. Jangan halangi saya. Berhenti, Pak! Pak, berhenti!
Mas! Hentikan Putri! Mas Aldi, jangan, Mas! Siapa kamu? Diam! Mas Aldi! Putri! Diam! Siapa kamu? Diam! Putri! Lilis! Lilis! Bingung hatiku melihat semua ini membuat diriku rapuh, sungguh rapuh. Dalam hidupku hancur hatiku terjebak dalam sepi dan luka yang dalam. Hancur hatiku, hancur hatiku, hancur hatiku. Mengapa semuanya seperti ini? Seperti tak ada yang melihat diriku. Tiada yang mengerti aku. Sungguh di sini bukanlah tempat diriku berada. Hancur